Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noventi Sahui dari kelas 6 gabungan 1 SIK. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang RCGs. Region. Region adalah suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri keseragaman, gejala internal, atau fungsi yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lain. Ciri-ciri keseragaman tersebut dapat berupa kenampakan sosial maupun kenampakan fisik. Kenampakan sosial antara lain berupa kegiatan perekonomian, mata pencaharian, bentuk pemerintahan, bentuk kebudayaan, atau kenampakan fisik yang dapat berupa keseragaman iklim, keseragaman topografi seperti daratan, pegunungan, lembah, dan lain-lain, kesamaan lokasi geografis, dan lain-lain. River Basin. Region berdasarkan asas river basin adalah penentuan suatu permukaan bumi sebagai suatu region berdasarkan suatu lahan, area, aliran sungai, atau das. Das secara garis besar dibagi menjadi 3. Bentuk-bentuk das dapat dilihat pada gambar das. Ini merupakan gambar dari bentuk-bentuk das, yaitu yang pertama yaitu tipe das menyebar, yang kedua yaitu das bulu burung, yang ketiga yaitu sejajar. Similarity. Asas similarity atau asas kesamaan ada yang menyebutkan sebagai asas homogeneity adalah suatu dasar untuk menentukan bahwa bagian permukaan bumi dinyatakan sebagai suatu region karena memiliki karakteristik homogen atau kesamaan tertentu baik secara fisik maupun budaya. Functionality. Suatu bagian permukaan bumi dapat dinyatakan sebagai sebuah region karena memiliki kesamaan fungsi. Ad hoc adalah penentuan region berdasarkan salah satu kesamaan karakter yang dimiliki oleh bagian tertentu dari permukaan bumi yang bersifat relatif atau tidak tetap atau sementara karena adanya peristiwa tertentu atau untuk tujuan tertentu. Nodal. Suatu wilayah region dapat diidentifikasi sebagai suatu tujuan wilayah yang berbentuk karena adanya jaringan interaksi antara pusat-pusat kegiatan dalam hal produksi, distribusi, dan pelayanan. Metropolitan. Metro yaitu mater, mother, induk. Jadi suatu wilayah dapat diidentifikasi sebagai wilayah metropolitan berdasarkan adanya suatu wilayah perkotaan yang terdiri dari satu atau lebih kota induk serta beberapa kota satelit di sekitarnya yang saling berhubungan membentuk suatu kesatuan sosial, ekonomi, dan ekologi perkotaan. Pengelolaan. Suatu wilayah ini ditentukan berdasarkan suatu hukum seperti undang-undang atau lainnya. Dasar-dasar lainnya. Regionalisasi atau perwilayahan yang berupa paradigma atau diperkenalkan oleh The Habibie Center, Departemen Kedaulatan dan Perikanan dan Dewan Maritim Indonesia, yakni paradigma wilayah benua maritim. Geografi regional. Geografi regional merupakan deskripsi yang komprehensif, integratif aspek fisik dengan aspek manusia dalam realisasi keruangannya di suatu wilayah. Geografi regional adalah suatu bagian dari keseluruhan bagian yang didasarkan atas aspek keseluruhan suatu wilayah. Geografi regional Indonesia. Berdasarkan pengertian geografi regional di atas dapat dinyatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara region. Nama Indonesia untuk Kepulauan Nusantara pertama kali diperkenalkan oleh J.R. Logan pada tahun 1850. Indonesia sebagai bagian dari wilayah di permukaan bumi dianggap sebagai suatu region berdasarkan kenyataan bahwa antara bagian wilayah Indonesia mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu, misalnya kesamaan iklim, keamanan letak, kesamaan bahasa, dan ideologi. Batas politik. Batas wilayah Republik Indonesia mengalami beberapa kali perubahan secara politik dilandaskan oleh Kesepakatan 1824 antara Kerajaan Belanda dan Kerajaan Inggris, Keputusan Pengadilan Tetap Internasional tahun 1928, Ordonansi 1939, Deklarasi Juanda 13 Desember 1957,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timur Timur ke NKRI dan pembentukan provinsi daerah tingkat 1. Konferensi Hukum Laut Internasional tahun 1982. Batas landas kontinen. Landas kontinen semula merupakan konsep dalam geologi. Secara geologis, suatu bagian lahan daratan pantai akan menurun dari kemiringan kecil sampai ke laut tertentu menurun secara terjal ke dasar laut. Zona ekonomi eksklusif. Menurut UNCLOS 1982 pasal 55 dan 56 ayat 1A, zona ekonomi eksklusif suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial ditentukan dengan cara menarik jarak tidak lebih dari 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia yang secara garis besar menyatakan kepulauan dan perairan Indonesia menjadi satu kesatuan. Lebar laut wilayah dinyatakan 12 mil dari laut diukur mulai dari garis pangkal tersebut menuju keluar. Kedaulatan negara Republik Indonesia mencakup perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut, dan tanah di bawahnya, beserta sumber-sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Perairan pedalaman dijamin hak lalu lintas damai bagi kendaraan air nasing yang pengaturannya ditentukan tersendiri. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Batas fisik. Batas wilayah Indonesia dengan wilayah negara lain berupa daratan dan perairan, laut, selat, lautan bebas. Regionalisasi Indonesia dalam berbagai aspek. Yang pertama, region administrasi. Secara administratif, wilayah Indonesia dibagi menjadi 33 region pada tahun 1976 atau 27 region pada tahun 1999 dengan melepasnya provinsi Tim-Tim menjadi 26 region administratif. Dan sejak tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tentang otonomi daerah, sampai saat ini region provinsi telah menjadi 33 region. Region geologis. Untuk dapat memahami karakteristik geologisnya Indonesia, perlu ditelusuri sejarah pembentukan awal Kepulauan Nusantara ini. Ruten yang didukung oleh Van Bemmelen menyatakan bahwa awal pembentukan Kepulauan Nusantara dapat ditelusuri dari bukti-bukti, yakni dimulai dengan tenggelamnya zona Anambas yang merupakan kontinen asal, diperkirakan terjadi pada tahun 300 juta tahun yang lalu. Ini merupakan gambar sebaran vulkan-vulkan utama di Indonesia. Region fauna dan flora. Region fauna menurut para ahli berkaitan dengan kondisi geologis. Ada perbedaan yang nyata antara dunia binatang dan dunia tumbuhan di berbagai wilayah Kepulauan Nusantara. Ada 3 daerah fauna di Indonesia yang pembagiannya dibatasi oleh garis Wallace, Waber, dan Lydekker. Ini merupakan gambar regionalisasi flora fauna di Indonesia. Region budaya. Region budaya di Indonesia biasanya dibagi berdasarkan budaya suatu suku atau ras yang besar, misalnya region budaya Jawa, region budaya Sunda, region budaya Melayu, dan lain-lain. Gambar ini merupakan gambar 6 regionalisasi wilayah berdasarkan bahasa. Region aktivitas penduduk. Aktivitas utama penduduk suatu wilayah kemungkinan berbeda dengan aktivitas penduduk di wilayah lainnya. Oleh karena itu, aktivitas penduduk yang biasanya diidentikan dengan mata pencaharian dapat dijadikan dasar untuk melakukan regionalisasi. Misalnya ada region pertanian, region perdagangan, region nelayan, dan lain-lain. Region iklim. Iklim adalah unsur geografis yang sangat penting dalam mempengaruhi kehidupan manusia. Sangat pentingnya kedudukan iklim ini didasarkan atas kenyataan bahwa manusia tidak dapat menghindari diri dari pengaruh
pengaruhnya dan tidak dapat pula mengendalikannya. Gambar 7 yaitu merupakan gambar angin antisiklon. Angin siklon adalah angin yang berputar memusat ke dalam. Jadi angin siklon itu angin yang berputar tapi pusatnya ke arah ke dalam. Ini merupakan skema angin siklon dan antisiklon. Angin siklon tropis adalah angin siklon yang bergerak daerah yang terletak pada garis lintang 10-20 derajat lintang utara atau lintang selatan. Daerah tempat terjadi angin siklon dapat dilihat pada gambar 7. Ini gambar 7. Angin siklon ekstratropik adalah angin siklon yang terjadi di daerah yang terletak pada lintang 35-65 derajat lintang utara lintang selatan. Angin ini terjadi karena massa udara tropik yang panas dan lembab berpapasan dengan massa udara kering dan dingin yang berasal dari daerah kutub, sehingga terjadi ketidakseimbangan yang sangat, sehingga terjadi perputaran udara yang berkecepatan tinggi kurang lebih 400 km per jam. Masalah klasifikasi iklim dan batas-batas iklim menjadi kompleks dengan tidak adanya definisi yang sesuai dengan kadang-kadang tidak ada garis tunggal yang dapat menggambarkan batas iklim secara memuaskan antara daerah iklim yang satu dengan daerah iklim yang lainnya. Pembagian iklim yaitu iklim matahari ada 3, yaitu iklim tropik, iklim sedang, iklim kutub. Iklim fisis yaitu iklim daratan, iklim laut, iklim daratan tinggi, dan iklim pegunungan. Pembagian iklim menurut Junghun. Yang pertama itu zona iklim panas, zona iklim sedang, zona iklim sejuk, dan zona iklim dingin. Pembagian iklim menurut Smith and Vergees. Sifat unsur-unsur iklim di Indonesia. Yang pertama yaitu gerakan angin, ada angin darat dan laut, angin lembah dan angin gunung, angin jatuh, suhu, curah hujan, bentuk medan, arah lereng medan, arah angin sejajar, arah garis pantai, jarak perjalanan angin di atas daratan, di atas datar. Gambaran umum. Secara umum Indonesia sebagai negara kepulauan, fisik grafis wilayah Indonesia yang terdiri dari 18.210 pulau memiliki kondisi fisiografis yang sangat kompleks, dari bentuk fisiografis yang sederhana sampai bentuk yang kompleks. Sebagian wilayah Indonesia berupa laut, yakni luas wilayah laut 5 juta kilometer, luas daratan sekitar 1,9 juta kilometer, dan pantai tropikal terpanjang di dunia yakni 81.000 kilometer. Kondisi geologis. Dalam kajian geografi regional, pembahasan kondisi regional dapat dilakukan dengan suatu wilayah secara sempit maupun luas. Pertama itu vulkanis dan kegempaan, potensi geologis, pengaruh kondisi geologis terhadap kehidupan penduduk. Kondisi geomorfologis, pembagian wilayah geomorfologis, pengaruh kondisi geomorfologis terhadap kehidupan penduduk. Kondisi hidrologis yaitu sungai, air, tanah, danau, rawa, laut, pengaruh kondisi hidrologis terhadap kehidupan penduduk. Kondisi meteorologis dan klimatologis, curah hujan, temperatur, angin, kelembaban, pengaruh kondisi meteorologis dan klimatologis terhadap kehidupan penduduk. Penduduk Indonesia. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang sangat bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan. Jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk Indonesia yang besar kurang lebih
206 juta pada tahun 2001 dan sebenarnya merupakan potensi untuk dijadikan sebagai modal pembangunan. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia tergolong tinggi pada dekade 1961 sampai 1970. Pertumbuhan penduduknya 2,15, dekade 1971 sampai 1981 mengalami kenaikan 0,17% hingga angka pertumbuhan mencapai 2,32% yang tinggi. Persebaran penduduk yang tidak merata. Penduduk Indonesia yang berjumlah 206 juta jiwa, sebanyak 60%-nya tinggal di Pulau Jawa. 40% tersebar di seluruh pulau, padahal luas Pulau Jawa hanya 6,6% dari seluruh luas wilayah Indonesia. Struktur umur penduduk muda. Struktur penduduk adalah komposisi penduduk suatu daerah atau negara menurut klasifikasi tertentu seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lainnya. Struktur penduduk yang paling banyak dikenal adalah struktur penduduk yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin. Struktur ini dikenal dengan sebutan piramida penduduk karena komposisi penduduk tersebut divisualisasikan dalam bentuk piramida. Secara garis besar ada 3 jenis piramida, yakni piramida penduduk muda atau kerucut, piramida penduduk dewasa stasioner atau granat, piramida penduduk tua atau nisan. Tingkat urbanisasi yang tinggi. Tingginya angka migrasi penduduk dari desa ke kota didorong oleh keinginan orang desa untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengadu nasib di kota. Jumlah pengangguran yang tinggi. Jumlah angkatan kerja yang menganggur diperkirakan tiap tahun meningkat kurang lebih 2%. Kualitas penduduk yang masih rendah. Sebagaimana telah disebut di atas bahwa kualitas penduduk diukur dari aspek fisik dan non-fisik. Kualitas penduduk ditunjukkan oleh kondisi fisik, tingkat kesejahteraan, kesehatan, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Strategi mengatasi permasalahan penduduk. Untuk memecahkan permasalahan penduduk di Indonesia dapat dilakukan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan sistematis, pendekatan untuk mengurangi atau menghilangkan masalah-masalah atau fenomena kependudukan yang dianggap sebagai gangguan dalam kaitannya dengan penggunaan sumber-sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemudian pendekatan kausal, pendekatan untuk mempengaruhi subsistem pokok dari sistem demografi, yaitu subsistem fertilisasi, mortalisasi, dan migrasi mobilitas. Pendekatan ini langsung tertuju pada sebab-sebab pokok yang memberikan corak dan sifat penduduk. Misalnya untuk mengurangi subsistem fertilisasi atau tingkat pertumbuhan yang tinggi, dilakukan program keluarga berencana. Untuk mempengaruhi subsistem mortalitas, maka dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan dan pemberian gizi kepada ibu hamil dan bayi. Pendekatan integral merupakan gabungan dari pendekatan sistematis dan kausal yang dilaksanakan secara bersama-sama. Pendekatan ini akan lebih efektif dalam menangani masalah kependudukan dengan tetap berjalan secara serasi dengan usaha meningkatkan kesejahteraan penduduk. Pendekatan ketiga ini pula lah yang perlu banyak diterapkan bila perkembangan penduduk telah mencapai taraf mengganggu keberlangsungan hidup dan menghambat perbaikan kesejahteraan hidup penduduk. Pendekatan ini perlu digunakan ketika para penentu kebijakan dihadapkan pada kesukatan membedakan apakah suatu intervensi akan tertuju pada sebab atau kepada gejala. Demikian penjelasan materi RCGS dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.